إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا الشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم ومن صار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa menunaikan ibadah Jumat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan kualitas iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, wajib bagi diri untuk menangkan diri dan jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat iman, Islam dan takwa, dan harus bagi kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga dianugerahkan kepada kita iman, Islam dan takwa sampai kemudian dengannya kita bisa menunaikan tugas-tugas terbaik dalam kehidupan dan kelak kemudian kita berharap saat dipanggil Allah kita istiqomah dengannya dan kemudian membawa derajat yang terbaik dalam iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sekarang jamaah sekalian rahimakumullah sudah mendekati bulan di mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, layak bagi kita untuk mengambil pelajaran yang istimewa bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepada umat manusia ini. Beliaulah yang kemudian menjadi teladan utama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah tegaskan bahwa beliau adalah dihadirkan untuk menjadi suri teladan terbaik bagi kita. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mengantarkan kepada seluruh umat manusia untuk bisa menunaikan tugas-tugas terbaiknya di kehidupan di dunia ini.
Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita mengambil beberapa pelajaran istimewa yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai uswatun hasanah, dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk meneladani beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pertama kali membangun Madinah Munawwarah, yang pertama dan utama yang senantiasa Rasulullah ajarkan adalah iman, akidah, dan tauhid. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, layak menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apapun tugas kita, apapun profesi kita, maka jemaah sekalian rahimakumullah, jangan membiarkan diri kita tidak berpegang teguh dengan yang namanya akidah, iman, dan tauhid ini, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari Rasulullah bagaimana kita benar-benar memegangi iman, akidah, dan tauhid. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah, di samping dia sangat bermanfaat untuk modal menjalani kehidupan, sesungguhnya iman, akidah, dan tauhid inilah yang nanti akan menentukan apakah seorang nanti di akhirat akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari pelajaran yang pertama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terus senantiasa kita tancapkan dengan kuat dalam diri kita dan menjadi pedoman dan pegangan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, tentu banyak sekali ibrah pelajaran berharga yang kita ambil dari pembangunan masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan yang istimewa dan mulia ini, kita mengambil satu pelajaran dibangunnya masjid adalah dalam rangka untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan salat, dengan mengerjakan salat. Aqimis salat, tegakkan salat, karena inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaliknya, salat akan mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam skala hubungan kita dengan Allah, dan dalam skala kehidupan kita dengan sesama manusia. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah kita merasa bosan atau kemudian berhenti dari belajar untuk terus memperbaiki kualitas salat kita, agar salat yang kita tegakkan benar sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus manfaatnya benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga pelajaran berharga yang kita ambil dari pelajaran Rasulullah SAW saat masuk Madinah jemaah, kemudian Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini jemaah sekalian rahimakumullah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sesungguhnya keberhasilan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini jemaah sekalian rahimakumullah, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita jamaah sekalian rahimakumullah, tidak akan mampu kita tunaikan dengan baik dan maksimal dan optimal tanpa kita bekerja sama dengan maksimal dan optimal dengan sesama kita. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul kemudian memberikan pelajaran yang berharga. Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diperkuat antara hubungan muhajirin dan ansar dengan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, demikian penegasan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama memberikan penegasan sesungguhnya ukhuwah itu adalah wajib bagi kita untuk benar-benar kita tunaikan dan tegakkan
dalam rangka kita mendapatkan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah adalah bahwa di Madinah selain kaum muslimin, muhajirin dan ansar, di sana ada juga orang-orang Yahudi, ada orang-orang sebagian kecil, memang sangat sedikit ya, orang-orang yang belum masuk Islam. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, Rasul memberikan teladan kepada kita bahwa dalam membangun masyarakat dan bangsa yang kokoh, yang berdiri tegak dengan keberhasilan yang luar biasa, yang Al-Quran menyebutnya sebagai kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, maka persaudaraan di antara seluruh masyarakat termasuk dengan non-muslim pun dibangun oleh Rasulullah SAW dengan yang namanya Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, perdamaian dan perjanjian damai Madinah. Masya Allah tabarakallah, jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah ini menjadi pelajaran yang berharga dan kemudian dicontoh oleh para founding fathers kita, pendiri bangsa kita. Di antaranya jemaah sekalian rahimakumullah, dasar-dasar bangsa dan negara kita ini ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pelajaran yang istimewa bahwa pelajaran dari Rasulullah Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah ini menjadi pedoman dalam membangun masyarakat dan bangsa ini. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, di era kita sekarang ini jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi penting bagi kita untuk melihat siapa para pemimpin kita yang kita amanahi untuk bisa menunaikan sebagaimana para pendiri bangsa ini membangun bangsa dan negara ini berdasarkan contoh mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang kelima bahwa Rasulullah sadar dan kemudian menegaskan kepada kita semuanya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk membangun masyarakat Madinah yang berharga, untuk membangun masyarakat Madinah yang maju, maka jemaah sekalian rahimakumullah, Rasul kemudian memberlakukan yang namanya ekonomi. Masya Allah wa tabarakallah, jamaah sekalian rahimakumullah, ekonomi yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai pada waktu itu. Kenapa? Dibangun secara sungguh-sungguh dengan konsentrasi yang luar biasa, karena sebelumnya ekonomi dikuasai oleh Yahudi dengan berbagai kemungkaran, dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan kezaliman-kezaliman yang ada di dalamnya. Riba dan lain-lain dikembangkan oleh Yahudi sebelumnya. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menegaskan untuk yang kelima ini kepada para sahabat untuk membangun ekonomi Islam yang penuh dengan keadilan. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, luar biasa banyak dan panjang tentu pelajaran yang kita bisa ambil daripadanya. Namun satu hal yang menjadi catatan berharga yang kita harus ingat bahwa dibangunnya ekonomi Islam oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat di Madinah benar-benar tanpa riba, dan akhirnya jemaah sekalian rahimakumullah, ekonominya benar-benar bertumbuh dan berkembang yang luar biasa dengan kondisi di mana masyarakat Madinah menjadi maju dan kemudian ekonominya berkembang tanpa riba, tanpa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya benar-benar memakmurkan masyarakat Madinah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, catatan pentingnya di dalam sejarah di mana pada waktu itu negara-negara besar pada yang lain, negara-negara besar yang lain mereka biasa punya hutang luar negeri, biasa pada waktu itu, dan berbagai kezaliman mereka kerjakan.
Namun di Madinah semua kezaliman dilarang oleh Nabi SAW dalam membangun ekonomi. Dan apa yang kemudian didapatkan? Kuntum khaira ummatin. Demikianlah penegasan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bab ekonomi bisa bertumbuh dan berkembang yang luar biasa, sehingga masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah tanpa dengan peperangan yang luar biasa banyak pada waktu itu. Para sejarah mencatat berapa? 40 kali perang, 8 tahun 40 kali berperang jamaah sekalian rahimakumullah, tetapi tanpa hutang luar negeri sama sekali. Sebuah keberhasilan yang luar biasa yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari metode yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu pelajaran berharganya, Masya Allah wa tabarakallah, Rasulullah senantiasa menegaskan kepada Al-Quran pun juga mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak dan bersedekah, yang dengan infak dan sedekah itu Masya Allah wa tabarakallah, ekonomi Madinah Munawwarah menjadi ekonomi yang luar biasa maju tanpa hutang luar negeri sama sekali, dan mereka kemudian mampu menjadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Negaranya menjadi negara yang maju, aman, makmur, sentosa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, 5 pelajaran berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini layak untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan pemimpin yang terbaik bagi negara dan bangsa kita, yang bisa mengantarkan bangsa dan negara kita menjadi negara yang maju, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalani kehidupan kita yang terbaik, memberikan kemanfaatan bagi kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة